Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para santri SMP An-Najiyah yang saya cintai, kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, masih dalam bab tentang adab tilawatul Quran. Kita ulang adab yang nomor 13 tentang terjemahannya. Al-kafu anil qiraah idza sya'ara bin nu'as. Berhenti dari membaca Al-Quran ketika merasakan ngantuk. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim membawakan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji." Apabila bangun salah seorang di antara kalian pada suatu malam lalu merasa sulit membaca Al-Quran dalam lisannya sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, falyattaji, hendaklah dia beristirahat. Ini tidak melanjutkan membaca itu karena orang yang sulit membacanya tentunya karena rasa lelah, rasa capek, rasa ngantuk, sehingga kadang tidak sadar bacaannya, dan itu bisa membahayakan. Artinya bahayanya dia mestinya minta rahmat kebaikan kepada Allah, malah mencaci dirinya. Ini diantara bahayanya, sehingga sebaiknya dia beristirahat kalau memang merasa ngantuk, merasa capek. Kemudian yang berikutnya, adab yang ke-14, istihbabu talabil qiraah min husni saut. Disunahkan untuk mencari bacaan dari orang yang baik suaranya. Ya, maksudnya adab yang ke-14 ini kita disunahkan untuk memperbaiki bacaan kita melalui orang yang baik membacanya. Ya, boleh kita mencontoh bacaan seorang syekh, seorang ulama yang sangat merdu suaranya, indah logatnya dan semacamnya, seperti misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya. Maka boleh kita mendengarkan kemudian menirukan, boleh, sesuatu yang baik yang demikian itu. Fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridai beliau, kata beliau, pernah berkata kepadaku Nabi SAW, "Iqra' alayya." Kata Nabi, bacakan untukku. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzila. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku membacakan untukmu ya Rasulullah, padahal kepada engkau turunnya Al-Quran. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku sangat senang mendengar bacaan itu dari selainku. Fa qara'tu alaihi suratan nisa hatta balagtu
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. Maka aku pun membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW surat An-Nisa, sehingga ketika sudah sampai bacaanku pada ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, bagaimana jika kami datangkan semua umat dengan saksi-saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau ya Muhammad atas mereka sebagai saksi. Kemudian Rasulullah mengatakan, amsik, cukup ya Abdullah. Maka ternyata kedua mata Rasulullah meneteskan air matanya, menangis. Ini di antara faedah adab ini supaya mendatangkan kekhusyuan kita sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau ingin mendengar bacaannya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang memang sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang sangat bagus sekali bacaannya, sehingga ketika Rasulullah mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud ini sampai menetes air mata beliau karena terharunya atas ayat itu, maka kita disunahkan untuk mencari bacaan yang baik itu supaya kita khusyuk, dan supaya kita mengambil faedah tentunya dari bacaan itu. Jadi boleh kita mendengarkan bacaan dari orang lain, dari para syekh yang bagus bacaannya. Boleh juga kita meniru bacaan mereka supaya baik bacaan kita terhadap Al-Quran, sehingga mendatangkan kekhusyuan dan kebaikan. Nah, kemudian adab yang berikut yang ke-15. Wa mimma yanbaghi alal qari idza marra bi ayatin adzabin ashfaqa wa ta'awwadha. Dan sudah sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Quran ketika melewati ayat azab, adalah dia rasakan isfaq, ini ketakutan dirinya, kemudian dia berlindung pada Allah dari azab itu. Au ayatin tanzihin nazzaha wa 'azama, atau melewati ayat yang menyucikan Allah, maka dia mensucikan Allah dan mengagungkannya. Au du'ain tadarru'in wa idza marra bi ayatin sajada, atau dia berdoa dengan penuh ketunduan, dan apabila melewati ayat sajadah, hendaklah dia sujud, dan sujud tilawah. Tentang sujud tilawah itu disunahkan, disyariatkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Banyak orang yang belum paham tentang disunahkannya melakukan sujud tilawah ketika sholat. Ini sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi sujud tilawah itu tidak hanya di luar sholat ketika membaca ayat sajadah, tapi juga disunahkan ketika sholat. Rawa Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu shalla khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara an-nabi sallallahu bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bahwa Hudzaifah pernah sholat di belakangnya Nabi SAW suatu malam, sholat malam berjamaah bersama Nabi. Maka Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Apabila lewat suatu ayat yang di situ ada tasbih, ini idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau Rasulullah lewat suatu ayat yang di situ ada penyucian pada Allah, maka Rasulullah pun sabbahan, ini menyucikan Allah.
Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Dan apabila melewati suatu ayat yang kita disunnahkan untuk meminta, maka Rasulullah meminta juga. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada. Dan Rasulullah ketika melewati satu ayat untuk berlindung, maka Rasulullah berlindung. Ini berapa faedah dari hadis ini, bahwa boleh jamaah sholat malam di luar Ramadan itu boleh. Jadi bukan termasuk perkara yang terlarang atau menyimpang. Boleh berjamaah sholat qiyamul lail atau tahajud walaupun di luar Ramadan. Cuman tidak boleh dijadikan kebiasaan. Sebagaimana yang dijadikan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah sholat berjamaah di samping di belakang Rasulullah SAW. Ini surat yang panjang ini. 3 surat yang dibaca oleh Rasulullah waktu itu, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran dalam surat malam itu. Sehingga banyak sekali ayat yang berbicara masalah tasbih. Beliau menyucikan Allah, bicara ayat yang disuruh meminta, maka Rasul meminta. Dan apabila lewat ayat yang berupa perlindungan, maka Rasulullah berlindung kepada Allah. Sebagaimana misalnya qala Allah Ta'ala, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Dalam surat Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah biahkamil hakimin, ini hakim yang paling adil. Maka boleh kita menyucikan Allah dengan membaca subhanaka fabala, maha suci engkau Allah, benar gitu. Cuman untuk surat At-Tin yang seperti itu dibaca ketika sholat tidak perlu dikeraskan. Adapun yang sunnah yang dikeraskan, diantaranya surat Al-Qiyamah itu, kalau Allah Ta'ala, "Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta subhanaka fabala." Ini firman Allah Ta'ala surat Al-Qiyamah ayat 40 itu, bukankah yang demikian itu Allah mampu untuk menghidupkan yang mati. Lalu Rasulullah mengucapkan subhanaka fabala, maksudnya engkau Allah, ya Allah, benar. Itu suaranya keras sehingga didengar oleh para sahabat. Boleh yang ini. Yang At-Tin itu tidak ada riwayat yang keras. Yang ini, yang surat Al-Qiyamah ini, Rasulullah sering membacanya dengan menjawab subhanaka fabala. Ini salah satu contoh bagaimana prakteknya ketika melewati ayat untuk meminta, maka meminta. Ketika melewati ayat menyucikan, maka disucikan Allah. Atau firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mursalat ayat 50 misalnya, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Lah ya Allah, ya jawabnya begitu. Apakah ada cerita setelah ini yang akan mereka beriman lagi dengan yang lain selain ini? Maka kita jawab tidak, ya Allah, cukup ini berimannya. Ini dibaca, kalau memang bisa bahasa Arab, baca bahasa Arab. Kalau tidak bisa, dengan bahasa yang selain bahasa Arab yang dapat dipahami ya. Cuman kalau membaca ketika sholat tentunya tidak boleh dikeraskan, karena itu bukan bacaan Al-Quran. Kemudian juga ketika membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la subhanallah bihamdih," misalnya, sucikanlah nama Rabb yang maha tinggi, kita membaca subhanallah bihamdih, boleh yang dimana itu. Atau dalam surat Al-Waqiah, "Fasabbih bismi rabbikal azim," maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang sangat agung, kita baca subhanallah. Atau dalam surat Ar-Rahman, ini Allah berfirman, "Fa fi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ayu ala ya Rabbi, ini kenikmatan mana ya dari kenikmatan Rabb kalian yang kalian dustakan? Maka kita menjawab tidak ada ya Rabb. Ini. Atau seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, "Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar," maka Allah akan menyiksa dengan azab yang besar. Kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azabmu. Atau ayat
tentang hisab misalnya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ini summa inna alaina hisabahum, kemudian atas kamilah hisab mereka, maka kita minta pada Allah, Allahumma hasibni hisab yasir, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini disunahkan teman itu. Kemudian adab yang terakhir dalam bab adab tilawatul Quran, yakni adamul qiraah fi ruku' wala fi sujud. Tidak membaca ayat ketika ruku' maupun dalam sujud. Rawi Muslim fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasul qala, bahwa Imam Muslim membawakan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Fa amar ruku' fa'adhimu fi Rabb azza wa jal. Adapun saat ruku' maka agungkanlah di situ Allah Rabb azza wa jal. Wa amma sujud fastahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa qamin ayustajaba lakum, dan yakinlah akan terpenuhinya doa permintaan kalian. Ini ketika ruku dan sujud kita tidak dibolehkan membaca ayat Al-Quran, karena saat itu ada ayat yang ada kepentingan yang lain yang lebih utama daripada membaca Al-Quran, yaitu ketika ruku memperbanyak pengagungan kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa ruku. Adapun ketika sujud maka kita memperbanyak doa di situ. Bukan membaca ayat, tapi memperbanyak membaca doa, minta pada Allah. Baik dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dengan bahasa yang kita bisa fahami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada saat sujud itulah saat yang paling dekat antara kita dengan Allah. Jadi kita memperbanyak sujud saat itu. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.